Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila dan arti kiasan dari lambang Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Awalnya, sebelum terbentuk Pancasila, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin beliau mengusulkan ada 5 sila. Yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, kemudian peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan 3 teori. Yang pertama, negara individualistik, yang kedua negara golongan, yang ketiga negara integralistik. Nah, beliau mengusulkan 3 teori itu. Akan tetapi, Dr. Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, serta mengusulkan lagi beliau ingin negara itu menjadi negara integralistik, negara kesatuan, negara satu untuk semua. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar. Nah, dasarnya yang pertama itu adalah kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, musyawarah mufakat perwakilan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah keutuhan dan berkebudayaan. Nah, selanjutnya kelima prinsip yang diusulkan oleh beliau, Insinyur Soekarno, diberi nama Pancasila. Nah, kemudian dari kelima dasar yang diusulkan Insinyur Soekarno itu tadi, jika dari 5 dasar itu tidak disetujui, beliau mengusulkan dijadikan untuk menjadi 3 atau yang dinamakan Trisila, yaitu ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan yang terakhir ketuhanan. Nah, jika dari Trisila itu tidak disenangi, maka dapat diperas lagi menjadi gotong royong. Nah, gotong royong itu yang menjadi dasar asli bangsa Indonesia hingga saat ini. Nah, kemudian arti kiasan lambang dari Pancasila yang pertama adalah burung Garuda. Kenapa sih kok memilih burung Garuda? Karena burung Garuda itu menggambarkan sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, ya. Jadi bangsa Indonesia itu merupakan sebuah bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Nah, kemudian kenapa warnanya keemasan? Kenapa kok nggak warna merah? Kenapa kok nggak warna hijau gitu kan? Nah, kemudian warna keemasan yang berada di Pancasila itu artinya adalah menggambarkan sebuah keagungan atau kejayaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian untuk paruh, cakar, sayap, dan juga ekor yang dimiliki oleh burung Garuda itu menggambarkan sebuah kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya di masing-masing ekor, kemudian bulu, nah yang ada di leher itu memiliki arti kiasan tersendiri. Nah, pada masing-masing sayap itu terdapat 17 helai, ya. Kemudian pada ekornya itu terdapat 8 helai bulu. Nah, pada di bawah perisai atau pada pangkal ekor itu terdapat 19 helai bulu. Nah, yang terakhir, bulu yang terdapat di leher itu terdapat 45. Nah, sehingga kalau diartikan itu adalah 17 Agustus
1945 ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tulisan Bhinneka Tunggal Ika atau yang terdapat pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Itu berasal dari kitab karangan Empu Tantular ya. Nah, kitabnya adalah kitab Sutasoma. Nah, itu. Nah, kemudian makna perisai atau tameng itu melambangkan sebuah pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif, terutama untuk bangsa tercinta ini. Nah, kemudian makna simbol yang berada di Pancasila yang pertama adalah bintang. Nah, lambang bintang ini adalah melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Nah, kemudian yang kedua tentang arti rantai emas. Nah, rantai emas ini adalah lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari arti rantai ini artinya bahwasanya kita hidup di dunia ini saling berkaitan ya. Jadi kita saling membutuhkan antara laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan gambaran dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, artinya gambar pohon beringin ini pohonnya yang menghadap ke bawah itu seperti payung. Nah, jadi kita diibaratkan kita dapat berteduh di bawah pohon beringin tersebut. Nah, kemudian akar tunggang dari pohon beringin itu menggambarkan bahwa persatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng itu menggambarkan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng ini diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, sehingga saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang dan dilawan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya dari padi dan kapas ini adalah melambangkan dua hal yang dibutuhkan demi bisa untuk bertahan hidup di dunia ini gitu. Nah, kira-kira dari penjelasan itu tadi tentang sejarah Pancasila dan arti lambang Pancasila. Nah, nanti tugasnya silahkan menulis pertanyaan, ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.